Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah menjadi keniscayaan dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengharapkan kebahagiaan, yang menginginkan ketentraman batin, yang menginginkan ketenangan hati, yang menginginkan hidupnya harmonis, harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami selalu dan bersama bapak yang lain mengajak kepada jamaah untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimbar ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan semoga kita sekalian umatnya. Jamaah rahimakumullah, beberapa ayat yang kami baca tadi di depan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah, qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu bisa meraih kebahagiaan, aflah, kebahagiaan yang sejati yang Allah sediakan. Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Ada orang mengatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan hajatnya. Umumnya orang menyatakan bahagia itu apabila badannya sehat, apabila rezekinya banyak, apabila keluarganya tentram, apabila saudara-saudaranya guyub rukun. Boleh itu kita artikan semacam itu sebagian. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang sejati itu adalah apabila seorang hamba, seorang yang beriman itu bertemu dengan Allah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membina diri semakin dekat kepadanya dan menghasilkan kepribadian dalam hidupnya, kepribadian yang memberikan manfaat. Jamaah rahimakumullah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman itu. Bagaimana ciri khas orang-orang beriman yang boleh keberuntungan itu? Yang pertama adalah hamba Allah yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Dan ciri khas orang yang mengenal Allah adalah mau dekat dengan Allah, berjumpa dengan Allah secara khusus melalui ibadah salat. Tak mungkin seseorang akan memperoleh al-falah, kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan tanpa memohon, tanpa diberi oleh yang maha memberi kemuliaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kunci pertama adalah bertemu dengan yang memberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ma'rifatullah,
mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, ibadah salat. Ibadah salat yang bagaimana, yang mengantarkan kepada ketentraman, kepada kebahagiaan, kepada al-falah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita belajar dan kita berusaha meraih melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk tersebut. Ibadah salat dengan khusyuk itu menjadi kunci memperoleh kebahagiaan al-falah yang utama. Yang pertama Allah janjikan kebahagiaan itu dengan cara salat yang khusyuk. Bertemunya seorang hamba dengan Allah apabila benar-benar khusyuk. Merasa bertemu, berhadapan, dan merasa didengar apa yang diucapkan melalui ibadah sholatnya. Karena ibadah sholat itu adalah berupa gerakan, berupa ucapan, dan juga berupa kata hati. Gerakannya tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya, mulai dari gerakan angkat tangan, gerakan ruku, gerakan iktidal, gerakan sujud, gerakan duduk, dan selanjutnya semuanya tunduk patuh pada kehendak Allah dan Rasulnya. Ucapannya, ikrarnya sesuai dengan kehendak dari Allah dan Rasulnya. Pertama adalah berniat dalam hati, kemudian mengucapkan lisannya Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. Kunci memperoleh salat yang khusyuk adalah dimulai dari takbirnya. Kita harus berusaha waktu kita takbir adalah mengagungkan asma Allah. Di waktu kita menyerah kepada Allah, angkat tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Hanya satu fokus perasaan dan gerakan hati pikiran kepada Allah. Bersih dari keinginan, bersih dari pikiran, bersih dari hawa nafsu. Adanya fokus mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kunci untuk bertemu dengan Allah melalui takbir itu diawali dari ketenangan. Mulai dari kesiapan kita berdiri menghadap kiblat dengan sempurna. Saya sampaikan berdiri menghadap kiblat dengan sempurna adalah seluruh anggota badan dan gerak-gerik badan kita menghadap kiblat sesuai kehendak Allah dan Rasulnya. Saat kita berdiri, kaki kita menghadap kiblat, tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Badan kita menghadap kiblat. Kemudian wajah kita menghadap kiblat dan melihat ke tempat sujud. Telapak tangan kita menghadap kiblat, bukan berhadap-hadapan ini, tapi menghadap kiblat sempurna. Dan jari jemari kita rapat menghadap ke atas. Allahu Akbar diletakkan di dada kita. Dari aspek gerakan sedemikian, belum dari aspek yang lain. Itu semua tunduk dan patuh pada kehendak Allah dan Rasul. Itu kunci pertama, al-falah. Jamaah rahimakumullah, karena sudah tepat jam 7, insya Allah kita ketemu yang akan datang. Yang jelas, kebahagiaan itu tidak dipetik, diperoleh dengan kita beli di toko. Kalau sekiranya kebahagiaan itu bisa dibeli, pasti orang antri berebut ingin beli di toko. Tapi ternyata kebahagiaan itu diberi dan diminta kepada yang maha memberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.
Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.